Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai lensa cembung dan pemanfaatannya. Nah, apa sih lensa itu? Kita perlu tahu dulu nih, apa itu lensa. Lensa merupakan benda bening yang dapat menembus cahaya atau ditembus oleh cahaya. Ini contoh lensa, ini jenisnya adalah lensa cembung. Nah, ini ketika lensa cembung dikenai cahaya, ternyata cahayanya itu menembus lensa. Nah, kita lihat ini ada suatu cermin cekung. Ketika ada cahaya merah yang melewati cermin cekung tersebut, maka yang terjadi adalah akan ada peristiwa pemantulan ya. Jadi cahayanya memantul. Tapi ketika cahayanya mengenai lensa cembung, maka akan mengalami pembiasan atau cahayanya menembus lensa. Nah, penggunaan lensa dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Pasti kalian juga sudah tahu dan pernah menggunakan alat-alat di bawah ini. Yang pertama ada kamera, kemudian kacamata, kemudian teleskop, kemudian ini proyektor ya, kemudian ini loupe ya, dan yang lainnya pun banyak seperti mikroskop dan lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang lensa cembung dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni pada alat optik loupe. Nah, loupe atau kaca pembesar merupakan alat optik yang memanfaatkan lensa cembung untuk menghasilkan bayangan dengan ukuran lebih besar dari ukuran aslinya. Siapa saja yang sering menggunakan loupe? Nah, banyak sekali ya profesi-profesi tertentu yang menggunakan loupe, memerlukan loupe. Contohnya ini mekanis jam atau tukang reparasi jam. Beliau ini menggunakan loupe untuk melihat komponen jam yang ukurannya sangat kecil. Mungkin para peneliti, arkeolog, atau sejarawan itu juga memanfaatkan loupe untuk meneliti bukti-bukti sejarah ya. Nah, bisa tidak kira-kira jika kita ingin membuat loupe sederhana dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita? Jadi pakai alat dan bahan yang mudah didapat. Nah, ini ada video cara membuat loupe sederhana ada di sudah diupload oleh Ibu sebelumnya. Silahkan jika ingin menyimak videonya bisa dicari pada list video YouTube Ibu. Nah, ini bukan menjelaskan melalui gambar ya, dan langkah-langkahnya secara langsung. Nah, ini alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat loupe sederhana yaitu botol plastik bekas, pulpen, cutter, gunting, lem, sedotan kecil, dan air putih secukupnya. Langkah kegiatannya, yang pertama, buatlah pola lingkaran pada bagian atas botol dengan menggunakan pulpen. Yang pertama ini. Kemudian jadinya seperti itu ya. Buat pola lingkarannya 2 di bagian kanan dan kiri botol. Kemudian potonglah botol dengan menggunakan cutter atau pisau. Yang ketiga, guntinglah kedua pola lingkaran tersebut. Kemudian isilah bagian dalam lensa dengan air. Kemudian rekatkanlah kedua plastik berbentuk lingkaran dengan menggunakan lem. Jadi direkatkan dulu pakai lem. Sisakan sedikit celah untuk memasukkan air. Kemudian isi bagian dalam lensa dengan air hingga penuh dengan bantuan sedotan kecil. Kemudian rekatkan seluruhnya. Nah, setelah selesai membuat satu buah lensa cembung atau loupe, buatlah satu buah lagi dengan diameter berbeda. Ini berhasil buat satu buah loupe, silahkan buat lagi dengan ukuran bisa lebih kecil atau lebih besar. Tapi Ibu sarankan sih lebih kecil ya, untuk mengetahui apakah perbesarannya itu bayangan yang dihasilkannya seperti apa. Nah, bagaimanakah bayangan pada loupe dihasilkan dan bagaimana menghitung perbesaran bayangannya?
Sebelum menghitung perbesaran bayangan, Ibu akan tunjukkan dulu. Ini ada 2 buah loop yang sudah Ibu buat. Loop ke-1 ini dia diameternya lebih kecil. Bayangan yang dihasilkannya seperti itu ya, seperti yang terlihat. Loop 2 ini dia agak sedikit besar diameternya. Bayangan yang dihasilkannya ternyata berbeda dengan loop ke-1. Nah, bisa kita simpulkan sama-sama kan? Berarti loop ke-1 itu bayangannya lebih besar, perbesarannya lebih besar. Seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan bayangan pada lensa cembung, kita akan mempelajari 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, nih, yang pertama ini ada sumbu utama, ini disebutnya yang hitam ini, dia garis virtual gitu ya, maya, yang membelah sama rata antara bagian atas lensa cembung dan bagian bawah lensa cembung. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Ini sinar istimewa ke-1 yang berwarna merah. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui pusat kelengkungan lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Yang hijau ini, dia melalui pusat kelengkungan lensa diteruskan tanpa dibiaskan. Yang ketiga, sinar datang melalui fokus satu lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui fokus 1, ini yang warna ungu ya, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, sekarang kita akan coba membuat pembentukan bayangan jika bendanya disimpan di ruang 3. Nah, jadi pada pembentukan bayangan ini kita membagi 3 ruangan ya, atau malah 4 ruangan. 4 ruangan pada lensa. Yang pertama yaitu ruang ke-1. Ruang ke-1 itu antara lensa dengan titik fokus lensa. Ruang kedua yaitu antara fokus dengan 2F, dan ruang ketiga yaitu di belakang 2F. Di sini sampai ke belakang. Nah, ruang keempat di mana? Ruang keempatnya adalah ini. Ini adalah ruang keempat. Jika benda disimpan di ruang 3, kita bisa melukiskan pembentukan bayangannya. Nah, dengan cara ini bendanya yang panah ini ya. Kemudian kita buat sinar istimewa ke-1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Oke. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui fokus ke-1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka akan mengalami kedua sinar biasnya akan mengalami perpotongan. Nah, di sini inilah akan terbentuk bayangannya dengan sifatnya itu nyata. Kenapa nyata? Karena dia terbentuknya di ruang 4 dan terbalik kemudian diperkecil. Nah, sekarang bendanya disimpan di ruang 2, yaitu ruang antara titik fokus dan 2F atau jari-jari ya. Nah, ketika benda disimpan di ruang 2, maka kita gunakan juga 2 sinar istimewa tadi, sinar istimewa ke-1 dan sinar istimewa ke-2. Ternyata sinar bias ini menghasilkan titik perpotongan juga, sehingga bendanya bayangannya ini memiliki sifat nyata, terbalik, dan diperbesar gitu. Oke, baik, sekarang kita akan mencoba melukiskan bayangan ketika bendanya disimpan di ruang 1. Ruang 1 itu berada di antara lensa cembung dengan fokus, titik fokusnya ya. Nah, ini bendanya yang panah berwarna hijau. Kemudian kita akan lukiskan
sinar istimewa ke-1 yang ditandai dengan panah berwarna oranye. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui pusat kelengkungan lensa, dibiaskan tanpa diteruskan tanpa dibiaskan. Maksudnya dia tidak mengalami pembelokan, lurus saja. Nah, ternyata tidak ada titik perpotongan antara sinar bias kedua sinar tadi. Jadi, kita perlu melakukan perpanjangan dari sinar bias, terutama yang sinar ke-1 ini. Sinar ke-1 kita lakukan perpanjangan dari sinar biasnya ya. Kita tarik garis ke sebelah kiri atas. Nah, ternyata garis ini berpotongan dengan sinar yang kedua ya. Nah, di titik perpotongan inilah akan terbentuk bayangannya. Nah, kemudian digambarkan bayangan dengan garis putus-putus yang warna hijau, panah putus-putus ini. Sehingga menghasilkan bayangan yang sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Kenapa maya? Karena dia berada di depan lensa, gitu. Sementara yang tadi itu sifatnya kan nyata ya, karena dia berada di belakang lensa, berlawanan arah dengan bendanya, jadi beda ruangan dengan bendanya. Dan sifatnya ini tegak, sama seperti bendanya, arah bayangannya, dan diperbesar, lebih besar dari bendanya. Nah, terdapat suatu hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus lensa yang dirumuskan oleh 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, kita punya gambar, dari sini kita bisa pelajari mana itu S, mana itu S aksen, dan mana itu F. Nah, jika di tengah-tengah ini adalah lensa cembung atau lensa cekung, boleh, ini bisa lensanya apapun jenisnya. Kemudian di depan lensa ini ada bendanya ini di sini dicontohkan lilin ya, lilin yang menyala ini. Jarak dari lensa ke benda kita sebut dengan S atau jarak benda. Nah, sedangkan di sini ada sebuah layar. Layar ini yang bisa menangkap bayangan dari api lilinnya itu. Nah, jadi jarak antara lensa ke layar kita sebut dengan S aksen. Dan F-nya adalah fokus lensanya. Lensanya punya titik fokus berapa sentimeter atau berapa meter, seperti itu. Nah, rumus yang lain kita juga punya rumus F sama dengan setengah R, dengan F adalah fokus ya, fokus lensa, R adalah jari-jari kelengkungan lensa. Jadi jika jari-jarinya 100 cm, otomatis titik fokus lensanya adalah setengahnya dari jari-jari atau 50 cm. Kita juga bisa menghitung berapakah perbesaran bayangannya dengan cara yaitu H aksen per H tanda mutlak atau S aksen per S. H aksennya itu tinggi bayangan, H-nya itu tinggi benda, S aksennya jarak bayangan, S-nya adalah jarak benda. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda dengan tinggi 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa cembung yang berjarak fokus 12 cm. Tentukanlah jarak bayangan, tinggi bayangan, dan perbesaran bayangan. Diketahui, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah H 6 cm, S 20 cm, F 12 cm. Yang ditanyakan, berapakah S aksen jarak bayangan, H aksen tinggi bayangan, M perbesaran bayangan. Untuk yang A, kita gunakan rumus yang ke-1. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. 1/12, 12 untuk titik fokus, sama dengan 1/20, 20 untuk jarak benda, ditambah 1/S aksen. Nah, kemudian ini sudah mulai penggunaan matematikanya ya. 1/20 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 1/12 tandanya jadi negatif karena pindah ruas, negatif 1/20 sama dengan 1/S aksen. Kemudian kita kurangkan
1 per S aksen sama dengan 1 per 12 dikurangi 1 per 20. Nah, apakah bisa dikurangkan langsung? Tidak bisa, karena penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebut. Ini disamakan penyebutnya menjadi 60. 60 bagi 12 berapa? Dapatlah 5. 60 bagi 20 berapa? Dapatlah 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi bisa kita kurangkan. 5 kurang 3 adalah 2. Jadi 1 per S aksen sama dengan 2 per 60. Maka S aksen sama dengan, ininya kita balik juga, 60 per 2 sama dengan 30 cm. Nah, untuk menghitung yang B itu kan yang ditanyakan H aksen ya. Kita tidak bisa menghitungnya langsung. Kita perlu menghitung dulu M-nya, perbesarannya. Dengan rumus kita ambil yang S aksen per S. Kenapa kita ambil yang ini? Karena kedua informasi ini sudah ada nilainya. S aksennya sudah ada, S-nya pun sudah ada. Kita masukkan nilai S aksen yaitu 30 cm dibagi 20 cm, atau jadinya 3 per 2 atau didesimalkan 1,5 kali. Jadi perbesaran loop tersebut adalah 1,5 kali. Kemudian M-nya, M sama dengan H aksen per H. Nah, M-nya kita udah tahu. Sekarang kita akan mencari H aksen. Bisa kalau sekarang ya. Jadi M-nya dimasukkan 1,5 sama dengan H aksen per 6. Maka H aksen sama dengan 1,5 dikali 6, yaitu 9 cm. Jadi jarak tinggi bendanya, tinggi bayangannya maksudnya adalah 9 cm. Nah, kalau yang tadi itu rumus perbesaran lensa secara umum, sekarang kita akan belajar mengenai rumus perbesaran lensa secara khusus. Jadi ini loop khususnya ya. Nah, ini ada dua kondisi, yaitu ketika mata kita berakomodasi maksimum dan ketika mata tidak berakomodasi. Ketika mata berakomodasi maksimum, maka rumus yang kita gunakan yaitu M sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, Sn itu apa? Sn ini adalah jarak titik dekat mata atau jarak baca normal. Ketika kita misalnya membaca suatu buku, kan ada jarak bacanya ya, sehingga kita nyaman membaca. Nah, Sn ini ada di kisaran 25-30 cm antara buku dengan mata kita. F adalah fokus lensanya plus 1. Jadi kalau mata berakomodasi maksimum itu plus 1. Untuk mata tidak berakomodasi, artinya kita melihatnya normal, lensa mata kita juga normal, tidak mencembung maksimal gitu. Maka M-nya bisa kita hitung M sama dengan Sn per F saja. Jadi nggak usah ditambah 1 kalau yang ini. Contohnya, ini ada contoh soal. Rina menggunakan kaca pembesar untuk mengamati benda dengan ukuran kecil dengan kondisi mata normal dan berakomodasi maksimum. Jadi ada dua kondisi, normal dan berakomodasi maksimum. Benda diletakkan 15 cm di depan loop sehingga dihasilkan perbesaran bayangan yang ditanyakan M-nya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jarak baca normal atau Sn sama dengan 25 cm. Jarak bendanya 15 cm. Jarak bayangannya yaitu S aksen ya, min 25 cm. Jadi kalau jarak bacanya 25 cm, jarak bayangannya pun ada di min 25 cm. Maka perbesaran bayangannya M-nya yaitu jarak, ini kita pakai rumus yang pertama, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per min 25. Nah, ini penyebutnya kan berbeda ya, jadi kita samakan dulu penyebutnya menjadi 75. 75 dibagi 15 yaitu 5. 75 dibagi negatif 25 yaitu negatif 3. Jadi hasilnya itu 5 kurang 3, 2 per 75. Sehingga fokusnya kita balik menjadi 75 per 2.
Karena kita sudah tahu titik fokusnya, maka kita bisa menghitung perbesarannya. M sama dengan Sn per F ditambah 1. M sama dengan 25 dibagi 75 per 2 ditambah 1. Nah, kalau kita balik ini tanda baginya kita ubah jadi kali. Jadi 25 dikali 2 per 75 kan. Ya. Jadi 25 ada 25 di atas, 75 di bawah. Nah, kita sederhanakan coret-coret, maka 75-nya ini disederhanakan jadi sepertiga. Jadi 2 per 3 atau 2 per 3 itu 0,67. 0,67 tambah 1 jadi 1,67 kali. Ini ada contoh soal, kalau mau dicoba silahkan, tidak akan saya bahas kembali. Nah, dimanakah benda perlu disimpan di depan lensa cembung agar berfungsi sebagai loop? Dimana kira-kira? Ya betul, perlu disimpan di ruang status. Kenapa? Karena agar menghasilkan bayangan yang sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Ya, ini yang utamanya sih, ya tiga-tiganya utama, maya, tegak, diperbesar. Nah, bagaimanakah perbedaan bayangan yang dihasilkan oleh dua loop yang memiliki diameter berbeda? Seperti yang tadi dicontohkan, ada dua loop, diameternya beda, ternyata perbesaran bayangannya pun berbeda. Kenapa? Karena semakin besar diameter loop, jari-jarinya pun besar, sehingga fokusnya juga besar. Nah, karena fokusnya besar, maka perbesaran bayangannya menjadi kecil, sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas, yang M sama dengan Sn per F. Jadi kalau semakin besar F-nya, Sn-nya semakin kecil. Nah, ketika kita ingin membeli loop dengan perbesaran yang cukup besar, maka kita perlu mencari loop dengan fokus yang cukup kecil. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat, selalu bahagia untuk mempelajari fisika. Wassalamualaikum.
Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba melukiskan bayangan ketika bendanya disimpan di ruang 1. Ruang 1 itu berada di antara lensa cembung dengan titik fokusnya ya. Nah, ini bendanya yang panah berwarna hijau. Kemudian kita akan lukiskan sinar istimewa ke-1 yang ditandai dengan panah berwarna oranye. Ini sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui pusat kelengkungan lensa, diteruskan tanpa dibiaskan. Maksudnya dia tidak mengalami pembelokan, lurus saja. Nah, ternyata tidak ada titik perpotongan antara sinar bias kedua sinar tadi. Jadi, kita perlu melakukan perpanjangan dari sinar bias, terutama yang sinar ke-1 ini. Sinar ke-1 kita lakukan perpanjangan dari sinar biasnya ya. Kita tarik garis ke sebelah kiri atas. Nah, ternyata garis ini berpotongan dengan sinar yang kedua ya. Nah, di titik perpotongan inilah akan terbentuk bayangannya. Nah, kemudian digambarkan bayangan dengan garis putus-putus yang warna hijau, panah putus-putus ini. Sehingga menghasilkan bayangan yang sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Kenapa maya? Karena dia berada di depan lensa gitu. Sementara yang tadi itu sifatnya kan nyata ya, karena dia berada di belakang lensa, berlawanan arah dengan bendanya, jadi beda ruangan dengan bendanya. Dan sifatnya ini tegak, sama seperti bendanya, arah bayangannya, dan diperbesar, lebih besar dari bendanya. Nah, terdapat suatu hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus lensa yang dirumuskan oleh 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, kita punya gambar, dari sini kita bisa pelajari mana itu S, mana itu S aksen, dan mana itu F. Nah, jika di tengah-tengah ini adalah lensa cembung atau lensa cekung, boleh, ini bisa lensanya apapun jenisnya. Kemudian di depan lensa ini ada bendanya ini di sini dicontohkan lilin ya, lilin yang menyala ini. Jarak dari lensa ke benda kita sebut dengan S atau jarak benda. Nah, sedangkan di sini ada sebuah layar ini yang bisa menangkap bayangan dari api lilinnya itu. Nah, jadi jarak antara lensa ke layar kita sebut dengan S aksen. Dan F-nya adalah fokus lensanya. Lensanya punya titik fokus berapa sentimeter atau berapa meter, seperti itu. Nah, rumus yang lain, kita juga punya rumus F sama dengan setengah R. Dengan F adalah fokus ya, fokus lensa, R adalah jari-jari kelengkungan lensa. Jadi, jika jari-jarinya 100 cm, otomatis titik fokus lensanya adalah setengahnya dari jari-jari atau 50 cm. Kita juga bisa menghitung berapakah perbesaran bayangannya dengan cara yaitu H aksen per H tanda mutlak atau S aksen per S. H aksennya itu tinggi bayangan, H-nya itu tinggi benda, S aksennya jarak bayangan, S-nya adalah jarak benda. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda dengan tinggi 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa cembung yang berjarak fokus 12 cm. Tentukanlah jarak bayangan, tinggi bayangan, dan perbesaran bayangan. Diketahui, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah H 6 cm, S 20 cm, F 12 cm. Yang ditanyakan, berapakah S aksen jarak bayangan, H aksen tinggi bayangan, M perbesaran bayangan. Untuk yang A, kita gunakan rumus yang ke-1. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. 1/12, 12 untuk titik fokus, sama dengan 1/20, 20 untuk jarak benda, ditambah 1/S aksen. Nah, kemudian, nah ini sudah mulai
penggunaan matematikanya ya. 1/20 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 1/12 tandanya jadi negatif karena pindah ruas, negatif 1/20 sama dengan 1/s aksen. Kemudian kita kurangkan 1/s aksen sama dengan 1/12 dikurangi 1/20. Nah, apakah bisa dikurangkan langsung? Tidak bisa karena penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebut. Ini disamakan penyebutnya menjadi 60. 60 bagi 12 berapa? Dapatlah 5. 60 bagi 20 berapa? Dapatlah 3. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi bisa kita kurangkan. 5 kurang 3 adalah 2. Jadi 1/s aksen sama dengan 2/60. Maka S aksen sama dengan, ininya kita balik juga, 60/2 sama dengan 30 cm. Nah, untuk menghitung yang B itu kan yang ditanyakan H aksen ya. Kita tidak bisa menghitungnya langsung. Kita perlu menghitung dulu M-nya, perbesarannya. Dengan rumus kita ambil yang S aksen per S. Kenapa kita ambil yang ini? Karena kedua informasi ini sudah ada nilainya. S aksennya sudah ada, S-nya pun sudah ada. Kita masukkan nilai S aksen yaitu 30 cm dibagi 20 cm atau jadinya 3/2 atau didesimalkan 1,5 kali. Jadi perbesaran loop tersebut adalah 1,5 kali. Kemudian M-nya, M sama dengan H aksen per H. Nah, M-nya kita udah tahu. Sekarang kita akan mencari H aksen. Bisa kalau sekarang ya. Jadi M-nya dimasukkan 1,5 sama dengan H aksen per 6. Maka H aksen sama dengan 1,5 dikali 6, yaitu 9 cm. Jadi jarak tinggi bendanya, tinggi bayangannya maksudnya adalah 9 cm. Nah, kalau yang tadi itu rumus perbesaran lensa secara umum, sekarang kita akan belajar mengenai rumus perbesaran lensa secara khusus. Jadi ini loop khususnya ya. Nah, ini ada dua kondisi, yaitu ketika mata kita berakomodasi maksimum dan ketika mata tidak berakomodasi. Ketika mata berakomodasi maksimum, maka rumus yang kita gunakan yaitu M sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, Sn itu apa? Sn ini adalah jarak titik dekat mata atau jarak baca normal. Ketika kita misalnya membaca suatu buku, kan ada jarak bacanya ya, sehingga kita nyaman membaca. Nah, Sn ini ada di kisaran 25-30 cm antara buku dengan mata kita. F adalah fokus lensanya plus 1. Jadi kalau mata berakomodasi maksimum itu plus 1. Untuk mata tidak berakomodasi, artinya kita melihatnya normal, lensa mata kita juga normal, tidak mencembung maksimal gitu. Maka M-nya bisa kita hitung M sama dengan Sn per F saja, jadi nggak usah ditambah 1 oleh yang ini. Contohnya, ini ada contoh soal. Rina menggunakan kaca pembesar untuk mengamati benda dengan ukuran kecil dengan kondisi mata normal dan berakomodasi maksimum. Jadi ada dua kondisi, normal dan berakomodasi maksimum. Benda diletakkan 15 cm di depan loop sehingga dihasilkan perbesaran bayangan yang ditanyakan M-nya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Jarak baca normal atau Sn sama dengan 25 cm. Jarak bendanya 15 cm. Jarak bayangannya yaitu S aksen ya, min 25 cm. Jadi kalau jarak bacanya 25 cm, jarak bayangannya pun ada di min 25 cm. Maka perbesaran bayangannya M-nya yaitu jarak, ini kita pakai rumus yang pertama, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/15 ditambah 1/min 25. Nah, ini penyebutnya kan berbeda ya, jadi kita samakan dulu penyebutnya menjadi 75. 75 dibagi 15 yaitu 5.
75 dibagi negatif 25 yaitu negatif 3. Jadi hasilnya itu 5 kurang 3, 2/75. Sehingga fokusnya kita balik menjadi 75/2. Karena kita sudah tahu titik fokusnya, maka kita bisa menghitung perbesarannya. M sama dengan Sn per F ditambah 1. M sama dengan 25 dibagi 75/2 ditambah 1. Nah, kalau kita balik ini tanda baginya kita ubah jadi kali. Jadi 25 dikali 2/75 kan? Ya. Jadi 25 ada 25 di atas, 75 di bawah. Nah, kita sederhanakan coret-coret, maka 75-nya ini disederhanakan jadi sepertiga. Jadi 2/3 atau 2/3 itu 0,67. 0,67 tambah 1 jadi 1,67 kali. Ini ada contoh soal, kalau mau dicoba silahkan, tidak akan saya bahas kembali. Nah, dimanakah benda perlu disimpan di depan lensa cembung agar berfungsi sebagai loop? Dimana kira-kira? Ya betul, perlu disimpan di ruang status. Kenapa? Karena agar menghasilkan bayangan yang sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Ya, ini yang utamanya sih, ya tiga-tiganya utama, maya, tegak, diperbesar. Nah, bagaimanakah perbedaan bayangan yang dihasilkan oleh dua loop yang memiliki diameter berbeda? Seperti yang tadi dicontohkan, ada dua loop, diameternya beda, ternyata perbesaran bayangannya pun berbeda. Kenapa? Karena semakin besar diameter loop, jari-jarinya pun besar, sehingga fokusnya juga besar. Nah, karena fokusnya besar, maka perbesaran bayangannya menjadi kecil, sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas, yang M sama dengan Sn per F. Jadi kalau semakin besar F-nya, Sn-nya semakin kecil. Nah, ketika kita ingin membeli loop dengan perbesaran yang cukup besar, maka kita perlu mencari loop dengan fokus yang cukup kecil. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat, selalu bahagia untuk mempelajari fisika. Wassalamualaikum